Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam sehingga kita bisa melakukan presentasi seminar pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, dan marilah kita ucapkan rasa salawat kepada Nabi agung kita, Nabi besar kita, dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama Muhammad Firgo Armanda, NIM 0502 1282 025030. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah atau seminar saya yang berjudul mengenai tinjauan sistem pemeliharaan tanaman cabai merah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama latar belakang, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Yang kita ketahui mengenai latar belakang yaitu pembangunan pertanian, terutama pembangunan subsektor tanaman pangan dan hortikultura, bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan petani yang dapat dicapai melalui upaya peningkatan produksi, produktivitas, dan pendapatan petani Provinsi Sumatera Selatan khususnya. Merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki sumber daya alam natural yang melimpah dari lahan pertanian yang cukup luas, yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya pertanian. Cabai merah merupakan komoditas sayuran penting yang perlu ditingkatkan produksinya. Dalam pembangunan sektor pertanian, cabai merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Tujuan dari kegiatan praktik lapangan ini adalah untuk meninjau sistem pemeliharaan dan budidaya terhadap tanaman cabai keriting di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Untuk tinjauan pustaka tersebut yaitu memiliki beberapa syarat, yaitu syarat tumbuh tanaman cabai merah. Tanaman cabai merah termasuk ke dalam keluarga Solanaceae. Tanaman ini mempunyai daya adaptasi yang cukup luas, walaupun dapat ditanam hampir di sebuah jenis tanah dan tipe iklim yang berbeda, tetapi penanamannya yang luas banyak dijumpai pada jenis tanaman cabai dapat tumbuh pada berbagai jenis tanah. Yang kedua yaitu pemeliharaan tanaman cabai. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas tanaman cabai dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya cara yang dapat dilakukan adalah dengan perbaikan teknologi budidaya, seperti memperhatikan dosis pupuk dan waktu aplikasi pupuk NPK. Selanjutnya itu mengenai teknologi irigasi. Teknologi irigasi merupakan salah satu komponen penting untuk meningkatkan efisiensi dan produksi hasil pertanian berdasarkan kondisi tanah, kebutuhan tanah, dan iklim mikro. Irigasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akar tanaman untuk tumbuh dan berkembang, terlebih pada kondisi kemarau di lahan kering. Selanjutnya yaitu mengenai teknik irigasi tetes. Irigasi tetes merupakan metode pemberian air dengan debit rendah, frekuensi tinggi secara berkelanjutan pada tanaman, baik melalui permukaan tanah maupun langsung ke zona perakaran menggunakan emiter, baik tunggal maupun dalam bentuk drip line, selang berlubang. Selanjutnya itu mengenai cara sprayer. Istilah motor sprayer ini merujuk kepada sprayer yang dioperasikan dengan motor bakal internal ataupun motor listrik. Alat ini juga dioperasikan motor bensin yang ukurannya sesuai, atau sprayer yang dioperasikan menggunakan tenaga dari motor berhembus. Selanjutnya mengenai metodologinya, yaitu waktu dan tempat. Praktik lapangan ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan selesai di Kebun Cabai Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Untuk mengenai alat dan bahannya, yaitu alat yang digunakan pada praktik lapangan ini adalah alat tulis, buku, dan kamera. Untuk metode pelaksanaannya yaitu dilakukan dengan cara melakukan peninjauan dan
pelajari proses pemeliharaan tanam cabai dari penanaman hingga panen. Selain dengan metode tersebut, penulis juga memerlukan beberapa metode, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu metode wawancara atau interview. Metode wawancara dilakukan secara langsung kepada pemilik kebun cabai merah yang terletak di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, untuk mendapatkan informasi mengenai sistem pemeliharaan tanaman cabai merah, yang kemudian informasi tersebut dapat dijadikan pedoman atau panduan untuk melakukan praktik lapangan tersebut. Selanjutnya itu pengamatan lapangan atau observasi. Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan langsung di lapangan dalam bentuk kunjungan langsung ke kebun cabai merah yang berada di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir. Untuk selanjutnya itu praktek kerja langsung. Metode ini dilakukan dengan cara ikut langsung dalam budidaya cabai dengan bimbingan pemilik agar dapat lebih memahami cara memelihara tanaman cabai merah untuk membuat laporan praktik lapangan yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu mengenai studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mencari bahan dan data dari buku, jurnal, maupun bahan bacaan lainnya sehingga menambah wawasan saat peninjauan ke lapangan. Yang terakhir yaitu konsultasi, penyusunan laporan dan penyelesaian laporan. Metode akhir ini dari kegiatan praktek lapangan adalah penyusunan dan penyelesaian laporan dengan cara berkonsultasi langsung kepada dosen pembimbing mengenai praktek lapangan yang telah dilaksanakan dan dilakukan oleh mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan mengenai hasil seminar atau peninjauan sistem pemeliharaan tanaman cabai merah di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Mungkin itu saja. Bila ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.